Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, bernyanyi dus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak. Shalom Kak Fiona, Kak Lydia, kakak-kakak musik. Gimana kabarnya semuanya? Luar biasa, anak-anak juga luar biasa yang di rumah ya. Walaupun kita masih ibadah dengan online ya, anak-anak sekolah minggu GBT Immanuel Madiun tetap semangat, setia beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat masing-masing. Karena Tuhan tetap berada di mana kita berada. Tuhan siap memberikan berkat-Nya, sukacita. Nah, kita kembali bertemu bersama-sama untuk belajar memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan pujian Ku Bawa Hidupku. Kita sebelum melanjutkan, kita mau berdoa dan kita mau pujikan satu lagu ini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu.
Tuhan. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, agar aku lebih seluruh hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan-Mu, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, jadikan aku haleluya. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa, semua mata ditutup. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh kembali bersama anak-anak Engkau Tuhan untuk tetap belajar semangat memuji nama Tuhan. Engkau hadir di tempat ini ya Bapa, Engkau mau pimpin ya Bapa di dalam kebaktian online pada saat ini mulai dari awal sampai akhirnya. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada menyertai kami. Engkau memampukan kami Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami alaskan segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Kembali lagi yang semangat. Shalom anak-anak. Shalom. Joy, joy, joy. Ayo Kak. Ayo. Nah, kakaknya sendiri malu apalagi anak-anak. Disuruh anak-anak ya enggak mau, kakaknya sendiri yang enggak mau. Ayo. Joy, joy, joy. 1, 2, 3. Joy, joy, joy. Sukacita. Ayo. Sukacita. Yes, yes, yes. Puji Tuhan anak-anak. Loh anak-anak, kita sudah siap memuji Tuhan ya. Semangat. Tidak ada toh yang belum mandi, tidak ada toh yang masih ngantuk. Semua sudah semangat, sukacita. Karena Roh Allah ada di tempat ini, di hati anak-anak semua. Kita hari ini juga sangat berbahagia, tambah sukacita. Ada tamu anak-anak, ada teman baru. Siapa ya? Nah, coba siapa ya? Shalom anak-anak. Shalom. Siapa ya ini? Perkenalkan nama saya Pak Kumis. Ini siapa ya? Kak Fiona. Ini siapa? Dia. Wah, shalom. Aku
namanya Pak Kumis. Pingin juga ikut sama anak-anak memuji Tuhan. Boleh ya? Boleh ya Kak? Boleh ya Kak? Boleh sekali, terima kasih. Ayo kita mau nyanyi bersama-sama ya. Aku juga pingin loh seperti anak-anak semangat memuji Tuhan. Ayo, Tuhan Yesus baik. Ayo, sambil berdiri yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bentar, tadi kita belum kasih pertanyaan sama tamu kita Pak Kumis. Dari mana asalnya Pak Kumis? Dari Jerman. Oh, Jerman Kak. Jauh lah oh yo. Naik apa? Naik sepeda motor. Loh kok bisa? Iya, Jerman itu jejernya taman. Wow, Pak Kumis banyak ya. Ya wis gak apa-apa. Pak Kumis juga ingin bersukacita bersama anak-anak memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu kasih setianya tidak berkesudahan. Ya, kita mau pujikan lagi. Tak berkesudahan kasih setianya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tuhan Yesus baik. Percaya tuh anak-anak, Tuhan Yesus baik. Tuhan senantiasa memelihara anak-anak, memperhatikan, memberkati, menolong. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia mengajarkan yang baik-baik. Contohnya memuji Tuhan, berdoa. Nah, berdoa minta apa? Minta hikmat. Kalau anak-anak susah berdoa, Tuhan berikan penghiburan. Kalau anak-anak mau pinter, minta hikmat, berdoa, Tuhan kasih kepinteran hikmat. Nah, kita sangat senang menjadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ayo, kita mau pujikan. Yang di rumah, lihat kanan kiri anak-anak, ada siapa? Kita saling mengasihi karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Tidak ada yang satru, tidak ada yang musuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Ayo, tadi siapa yang jalan-jalan, mainan? Kalau memuji Tuhan sungguh-sungguh, ayo saling mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Betul kan anak-anak? Senang jadi anak-anak Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus Allah kita itu mengajari yang baik-baik, memberi kepintaran, memberi penghiburan. Yang terpenting Tuhan datang ke dunia menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita semua. Yang percaya Tuhan sudah ampuni dosa-dosanya. Nah anak-anak, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Berdoa kepada Tuhan, sikap yang baik, menghormati kepada Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Nah, Tuhan sudah ajarkan berdoa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, hatinya tertuju kepada Tuhan. Tidak ada yang lirak-lirik, tidak ada yang nyenggol-nyenggol temennya, tidak ada yang lari-lari. Duduk diam dengan sungguh-sungguh berdoa. Kita mau pujikan, Yesusku panggil, Yesusku panggil. Karena Tuhan Yesus saja yang patut kita panggil di dalam setiap kehidupan kita untuk memimpin, menuntun hidup kita. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
dalam doa. Semua mata ditutup, tangan dilipat, kita menghormati Tuhan. Saat berdoa kita bercakap-cakap kepada Tuhan. Haleluya. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah memimpin, menyertai kami Tuhan. Di dalam kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berikan sukacita, suasana surga ada kami rasakan. Karena Roh Allah tinggal di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, beri hati yang taat, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Engkau berikan hikmat, akal budi, Roh Kudus, urapan yang daripada surga untuk guru-guru kami yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadikan berkat, boleh menjadikan anak-anak-Mu bertumbuh, berbuah lebat untuk kerajaan surga, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Halo, salam anak-anak. Selamat bertemu dengan Ibu Elizabeth di sini. Bagaimana keadaannya? Masih luar biasa sehat kan? Puji Tuhan. Masih setia mengikuti online sekolah minggu kita hari ini? Pasti dong. Oke, ayo tetap semangat ya. Hari ini Ibu akan memberikan suatu firman Tuhan, yaitu tentang kaya hikmat. Nah, tapi sebelumnya ada kata kuncinya ini. Ya, kata kuncinya yaitu Tuhan sumber hikmat. Yes, yes, yes. Oke, bisa ya? Ayo kita lakukan bersama-sama ya. Tuhan sumber hikmat. Yes, yes, yes. Oke. Sekarang sebelum Tante menceritakan tentang firman Tuhan, ada satu ilustrasi untuk adik-adik ya. Di suatu hari di pantai, yaitu di nelayan, di kampung nelayan, ada seorang anak kecil, si bungsu ini mempunyai kolam dan dia mempunyai banyak sekali ikan. Nah, ayahnya seorang nelayan ini pulang membawa ikan hias untuk anaknya. Wah, senang sekali. Tiap hari ayahnya bernelayan mesti membawa ikan. Kemudian suatu saat si bungsu ini ingin menguras air laut, dibawa ke rumahnya untuk mengisi kolam-kolam itu dengan air. Nah, kira-kira bisa nggak adik-adik, anak-anak? Air laut dibawa, dibawa sama anak kecil ini ke kolam ikan. Terus dari pagi sampai sore. Ayahnya ini pulang nelayan, dia melihat anaknya, kok dari pagi ngusungi air ya? Untuk apa? Sampai rumahnya banjir, diisi oleh air oleh anaknya ini. Terus ayahnya bertanya, "Nak, untuk apa kamu mengisi air kolammu ini dengan air laut?" "Iya ayah, supaya saya bisa mengambil ikan sesuka hati saya di dalam dasar laut. Kalau airnya sudah sedikit, saya kan bisa ngambil ikan banyak di dalam laut." Nah, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa menimba air laut ini ke dalam kolammu. Kenapa ayah? Nah, namanya juga anak kecil ya, anak-anak masih polos. Karena laut itu luas. Dan pikiran hikmat Tuhan itu seperti air laut yang begitu luas dan tidak menampung dalam pikiran dan otak kita manusia. Ya, anak-anak, Tuhan itu sudah menciptakan laut, dan maksud Tuhan itu menciptakan laut, dan itu ada maksudnya. Dan itulah hikmat Tuhan yang tidak terselami, tetapi akan tetap tersedia bagi orang yang mencarinya dan yang membutuhkannya. Ya, seperti kita ini di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Ya, pikiran kita terlalu sangat amat kecil.
Di saat kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan kepandaian, itu hanya Tuhan sumbernya, anak-anak ya. Anak-anak kalau belajar terus lupa, aduh tadi saya sudah belajar tapi ini saya lupa rumusnya, mintalah kepada Tuhan. Tuhan itu kaya sekali akan hikmat. Tuhan itu begitu banyak, begitu pandai, melebihi apa yang kita pikirkan ya. Anak-anak berdoalah, Tuhan akan memberinya dengan segenap hati. Kalau anak-anak cuma diam, nggak meminta, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, anak-anak tidak akan mendapatkan hikmat itu ya. Nah sekarang coba anak-anak buka dalam Daniel 2 ayat 1 sampai 49 ya. Di sini pada zaman dahulu, pada tahun yang kedua pemerintahan Raja Nebukadnezar ya, Nebukadnezar itu mendapatkan mimpi ya. Ini gambar ada gandarnya sedang tidur ya, rajanya sedang tidur, dia bermimpi. Mimpinya itu jadi dia menjadi takut, menjadi sangat amat takut. Dia lalu bangun, tidak bisa tidur, menjadi gelisah. Nah anehnya Nebukadnezar itu sudah lupa apa yang dia impikan tadi. Nah kemudian raja ini pagi-pagi besoknya memanggil orang-orang ahli-ahli yang terbaik, ahli nujum, ahli peramal, ahli apa aja semua, sihir, dukun, orang-orang yang bijaksana dipanggil di negeri itu. Semua untuk mengartikan mimpinya ini dan menyebutkan mimpinya ini. Karena dia lupa Nebukadnezar itu. Raja tadi ini sudah bermimpi tapi lupa. Aneh ya anak-anak ya. Nah, dan dia bertanya kepada orang-orang ini, ayo, saya tadi malam bermimpi, tapi saya lupa mimpi saya apa. Coba kalian kasih tahu saya. Kalian kan pandai, kalian kan ahli tenun, kalian dukun, kalian peramal, bisa meramalkan ini itu dan lain sebagainya. Berarti kalian juga bisa melihatkan mimpi saya tadi malam apa, yang membuat saya menjadi takut, menjadi gelisah. Tolong kalian sebutkan. Nah, ternyata orang-orang ini tidak bisa anak-anak ya. Orang-orang ini menjadi gelisah. Terus dia bilang begini sama Tuhan, Tuanku, bagaimana saya bisa tahu yang Tuhan mimpikan kalau Tuhan tidak menceritakan kepada kami? Wah, kalian ini hanya ngulur-ngulur waktu. Kalian itu kan pandai. Kenapa nggak bisa menceritakan apa yang aku mimpikan tadi malam? Benar Tuhan. Tuan Raja, permintaan Tuan Raja itu terlalu amat sangat sulit ya. Tidak bisa kami memenuhinya. Terus coba anak-anak bayangkan. Sekarang Ibu Elizabeth tanya, anak-anak tahu nggak apa yang dimimpikan Ibu Elizabeth tadi malam? Terus Ibu Elizabeth ini minta anak-anak untuk menceritakan. Mungkin anak-anak jadi, gimana sih ibu ini? Wong saya nggak tahu apa yang dimimpikan Ibu Elizabeth, kok saya suruh cerita, ibu nggak cerita, kok saya suruh cerita. Nah sama seperti ini juga seperti itu. Orang ahli-ahli jampi ini tadi itu bingung anak-anak. Gimana raja ini? Mimpinya belum diceritakan, kok saya suruh cerita, suruh ngasih tahu maknanya lagi. Aduh, ya udah, raja ini jadi semakin marah. Kalau kalian tidak bisa menceritakan dan memberitahu apa mimpi saya tadi malam, semua orang-orang yang bijaksana di negeri ini akan saya bunuh. Saya binasakan, rumah kalian saya hancurkan. Nah, mereka menjadi takut ya. Kemudian ada orang pengawal ya, ya diberi tugas untuk membinasakan orang-orang yang ada di negeri ini. Kemudian Daniel itu mendengar bahwa orang-orang di negeri ini akan dibinasakan, dan dia menemui panglima raja. Kemudian Raja Nebukadnezar ini maksud tante. Nah, menemui namanya panglimanya Aryok. Nah, Daniel ini bertanya, Pak Aryok, kenapa raja mengeluarkan perintah seperti itu? Semua harus binasa. Kenapa? Coba ceritakan. Nah, Panglima Aryok ini cerita kepada Daniel.
begini Bapak Daniel, orang-orang ini, ahli Jambi yang ada di negeri ini, semua orang bijaksana harus tahu mimpi Raja Nebukadnezar dan mengartikannya. Padahal Raja Nebukadnezar itu tidak cerita apa-apa dan bahkan lupa apa mimpinya tadi malam. Oke, katanya Pak Daniel, saya akan datang kepada Raja Nebukadnezar sekarang. Saya akan berbicara. Nah, Daniel menghadap raja, anak-anak, ya. Daniel menghadap raja dan dia berbicara kepada Raja Nebukadnezar. Raja, beri saya waktu, biar saya akan berdoa kepada Allah saya. Nanti saya akan memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar. Oke, saya kasih waktu kamu untuk mengartikan mimpi saya. Tapi kalau kamu juga sama dengan mereka, tidak bisa mengartikan mimpi saya dan memberitahu apa itu mimpi saya, kalian juga akan binasa. Nah, kemudian Daniel pulang anak-anak. Dia pulang menemui Hanaya, Misael, dan Ayarsa. Yaitu mereka menemui mereka bertiga teman-temannya di rumah. Mereka berkata, teman-teman, kita ini dalam keadaan genting negeri kita. Kalau raja kita tidak bisa memberitahu mimpi raja dan artinya, semua orang di negeri Babel ini akan dibinasakan. Waduh, kalau kita berdoa kepada Allah kita yang hidup. Nah, kemudian tiga temannya ini, ya anak-anak, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan Allah yang hidup, yang disembah Daniel dan tiga orang teman ini adalah Allah yang kita sembah saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan hikmatnya kepada orang anak-anaknya yang taat kepadanya. Nah, setelah mereka berdoa, tidak lama kemudian Allah memberitahukan penglihatan ini kepada Daniel. Daniel memuji Allah dengan luar biasa. Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang sama kita sembah saat ini, anak-anak. Ya, Daniel menemui Ariok, lagi, yaitu panglima raja tadi, supaya jangan membunuhnya dan melenyapkannya, karena dia sudah mendapatkan apa yang Tuhan sudah beri penglihatan kepada Daniel. Ya, jadi Daniel itu tahu artinya, tahu mimpi itu apa. Kemudian Daniel datang lagi kepada Raja Nebukadnezar. Pada saat Daniel memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar, Daniel memberitahukan seperti ini. Rajaku Nebukadnezar, raja bermimpi tentang suatu patung. Di sini nggak jelas ya anak-anak ya. Ini ada patung mimpi raja. Patungnya besar, tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Tegak di hadapan tuanku. Kepalanya dari emas, dada dan lengannya juga dari perak. Perut pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari besi, dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihat patung tersebut, tiba-tiba batu menimpa patung ini dan mengenai kaki, besi dan tanahnya sehingga menjadi remuk hancur. Oh ya, benar Daniel, apa yang kamu katakan itu adalah mimpiku. Dan itu artinya, tuanku, Tuhan tahu sendiri bahwa di hadapan Allah semesta langit telah diberinya kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Hanya Allah yang saya sembah itu yang bisa memberikan arti mimpi tuanku. Nah, anak-anak, dari sini kita tahu bahwa hikmat manusia itu di hadapan Allah tidak ada artinya. Tanpa Allah, tanpa hikmat Allah, tanpa campur tangan Allah, kita ini tidak ada artinya. Sekalipun dia raja seperti ini, sekalipun raja anak-anak, ya, di hadapan Allah itu sama, kita tuh lemah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengerjakan soal-soal kita nggak mampu, di saat kita sudah lupa, di saat kita mulai stres, di saat kita mulai down,
Allah sanggup memberikan yang terbaik, hikmat pun, kepandaian pun Tuhan memberikan itu buat kita. Kalau Allah yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya itu sudah memberikan hikmatnya, kuasanya, kemuliaannya, semuanya itu juga Allah juga akan memberikan hal yang sama kepada kita dan anak-anak. Amin anak-anak, percayalah Allah kita adalah Allah yang hidup. Maka seringkali Ibu Elizabeth katakan, kalau kalian mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah sebaik-baiknya, masukkan dalam hati dan pikiran kalian. Itu firman Tuhan itu akan hidup di saat kalian membutuhkannya. Saat kalian membutuhkan Allah, firman Allah itu akan hidup dalam pikiran anak-anak. Ya, anak-anak, firman Tuhan kali ini tentang hikmat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, makanya itu kita akan melihat ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya dalam apa? Filipi 4 ayat 19. Ayat hafalannya yaitu Filipi 4 ayat 19. Ibu Elizabeth bacakan ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Satu kali lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, tugas untuk kelas tengah Yohanes 4, Yohanes 5, Yohanes 6, dan Matius 4, Matius 5, Matius 6, kemudian Paulus 2 dan Paulus 3 adalah kalian membuat ikan. Nah, bisa kan membuat ikan? Gampang. Kalian ambil aja mangkok, terus kalian lingkari di buku gambar. Buku gambar itu kan agak tebal, ya kan? Dilingkari, diplat, kemudian digunting pucuknya sini sedikit, jadikan ekor. Nah, di tengah-tengah ini kalian tulis ayat hafalannya. Filipi 4 ayat 19. Kalian tulis di sini. Oke, kalian tulis. Nah, setelah kalian hias, kalian warnai, tersuka kalian boleh dikasih sirip, boleh enggak. Ini cuma tambahan aja ya dari Ibu Elizabeth. Habis gitu kalian hafalkan, kirim ke guru kelas masing-masing sambil membawa prakaryanya. Jadi menghafalkannya gini. Nah, ini ditunjukkan gini sambil menghafalkan. Kemudian kata kuncinya tadi jangan lupa. Kata kunci. Tuhan sumber hikmat. Yes, yes, yes. Ayat hafalannya Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bisa anak-anak? Bisa. Oke. Nah, setelah diberi warna dan dikirim ke guru kelas masing-masing, kalian bisa tempel di kertas HVS untuk di-clipping kembali. Kemarin sudah ada yang ngumpulan clippingnya kan periode yang pertama. Nah, ini periode kedua. Tugas-tugas kalian juga perlu ditempel di kertas HVS supaya tidak hilang dan bisa dikasih tanggal per tanggal. Ya, anak-anak ya. Jadi lebih rapi. Jadi pada saat guru kelas minta dikumpulkan, ayo dikumpulkan kelas Matius 4, Matius 5. Kalian tidak harus mencari-carinya lagi. Tapi sudah ditempel di kertas HVS, sudah ditumpuk. Nah, setiap tugas dikasih tanggal. Oke anak-anak, jelas? Nah, untuk firman Tuhan kali ini saya rasa sudah sampai di sini dulu. Kita mau berdoa, kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup mata kita dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Pikiranmu tak terselami oleh siapapun Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, saat kami menginginkan hikmat dari Engkau, Engkau akan memberikannya buat anak-anak-Mu dengan tulus. Dan kami akan memintanya dengan rendah hati. Tuhan, biarlah anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan secara online ini Tuhan, kebukakan pikiran mereka, kebukakan hati mereka.
Untuk mereka lebih sungguh-sungguh berharap kepada Engkau, bahwa Engkau adalah sumber segala-galanya buat kami, adalah sumber hikmat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, dadah. Baca